Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, sungguh luar biasa sekali pemaparan mengenai surat edaran nomor 30 ini dan banyak sekali pertanyaan dan yang raise hand juga Bapak. Baik Bapak Ibu kalian peserta webinar, memasuki selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang pertanyaan pertama mungkin kita akan pilih yang di kolom chat. Mohon izin Pak Niko, kita tampung dulu pertanyaannya atau pertanyaan kita langsung dijawab? Melihat pada waktunya saja Bu Eka ya. Ya Pak, baik. Kita ambil dari kolom chat 3 pertanyaan dulu ya Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Aprian Susanto. Pertanyaannya, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha masih menunggu peraturan teknis dari SE 30 ini. Ingin bertanya, kapan peraturan teknis ini keluar karena sampai saat ini asosiasi tersebut belum bisa input permohonan ke dalam SIKI untuk pedoman skema sertifikasi kompetensi kerja yang disusun oleh LPJK lama masih ada beberapa yang belum disusun. Hal ini mengalami kendala untuk menyusun LSP. Hal ini berkaitan dengan pembagian kualifikasi kompetensi kerja. Pertanyaan dari Bapak Aprian Susanto. Bagaimana Pak? Langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Boleh, langsung jawab aja ya, biar supaya agak jelas. Jadi kalau terkait dengan tim penyelenggara itu sudah selesai, sudah tandatangani. Harapannya ini kami sudah kemarin rapat, Senin sudah bisa berjalan lagi. Ya. Nah, terkait dengan LSP, kami sampaikan berkali-kali bahwa LSP itu harus menyampaikan meminta katakanlah ke LPJK untuk pengesahannya, skema apa yang dibuat gitu kan. LSP ini kalau terkait dengan tim penyelenggara sudah tidak ada masalah, tinggal jalan saja. Tadi sampaikan mengenai aksesnya belum, yes, tapi kalau Senin sudah bisa jalan lagi. Karena sudah tanda tangan SK-nya. Demikian ya, baik ya, selesai kan jawabannya kan? Ya, baik. Semoga Pak Agung puas dengan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Gapensi Adesam Jam. Kami ingin bertanya kepada Pak Niko, bagaimana dengan biaya pembuatan SBU, SKA, SKP yang sudah dibayarkan anggota atau permohonan sertifikat kepada LPJKP yang sudah dibubarkan melalui Asosiasi Badan Usaha atau Asosiasi Profesi berkaitan dengan biaya proses oleh tim transisi yang dibiayai oleh APBN. Apakah perlu di-refund? Pertanyaan dari Bapak Gapensi Adezam. Saya nanya dulu, menurut Mbak Eka gimana sih baiknya menjawab ini Mbak Eka? Ayo. Ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira setuju dengan saya lah ya, kita nggak usah berdebat nih. Yang Bapak Ibu tuh mikir biayanya atau mikir sertifikatnya sih? Kalau pengen sertifikatnya kami selesaikan, ya. Sertifikatnya kami selesaikan. Ini makanya kami sampaikan. Kemarin saya kira Pak itu sama Pak Mahir ketemu dengan Pak Taufik ngomong jelas sekali kok. Sertifikat selesaikan kami. Ini kami udah mati-matian. Kami tidak mau diskusi mengenai yang telah yang dibayar LPJK itu sudah, itu urusan masing-masing lah. Gitu ya. Yang kami pikirkan adalah sertifikatnya gimana caranya segera terbit supaya bisa berusaha. Setuju Pak Maheru ya, Pak Idris ya? Itu jawabannya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang raise hand. Silakan Bapak Oscar Yandi Aji. Mohon untuk admin meng-unmute Bapak Oscar. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dan sahabat-sahabat Pak saya Oscar semua yang supaya ada di... dipin supaya kelihatan wajahnya Pak Oscar. Ini? Dipin aja. Bapak tidak kelihatan wajahnya. Oh ya, saya kelihatan Pak Niko nih. Keren Pak, pakai topi Pak. Aduh. Oke. Nanti topinya boleh dipinjam deh. Ada. Biasa santai Pak, kita hari Sabtu gitu kan harus agak santai gitu kan. Harus santai nih. Sama Pak. Pak Oscar, jadi saya cuman nyampein beberapa saran nih Pak, selain diskusi juga kita. Karena saya ngeliat perkembangan Perkopindo ini luar biasa dengan Rapin. Saya sambut dan anak-anak muda Indonesia lah bergerak untuk maju membangun negeri, bahasa saya nih Pak ya. Anak muda untuk membangun negeri, dan saya lihat rata-rata ini seumuran anak-anak saya kalau saya ngelihat ini. Semangat juang mereka bagus sekali. Terus ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Idris ya, selaku Ketua Dewan Pembina. Satu itu tata kelola keuangan jasa konstruksi. Ini kalau saya ngelihat, kebetulan background saya akuntan Pak, dan saya sekarang di Akademi Perpajakan selaku head officer di director. Jadi ini sangat penting dalam kondisi sekarang dan akan datang, karena potensi pendapatan negara itu didapat dari pajak. Ya. Nah, saya sambut baik nih. Kunci di pajak itu kan tata kelola keuangan. Apabila tata kelola keuangannya sudah baik berupa jasa konstruksi, dia akan lebih bagus dalam tata kelola pelaporan pajaknya. Jadi kalau saya melihat begini, pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam entitas atau badan usaha yang dibentuk oleh teman-teman atau anak-anak saya sekalian di Perkopindo, anak generasi muda pembangun bangsa dalam membangun negeri untuk mewujudkan potensi keuangan negara, kalau saya melihat seperti itu. Hal ini untuk kebaikan dari perusahaan itu sendiri. Itu nanti dia bisa menjadi laporan keuangan atau financial reportnya menjadi bankable, dan ada juga kepentingan untuk owner dalam mengambil keputusan dan analisa keputusan. Yang paling penting di sini untuk government. Nah, government ini kan kita selaku pendapatan negara itu kan dapatnya dari pajak tax. Kita coba bisa membayangkan dari 19 provinsi yang telah dibentuk oleh teman-teman atau anak-anak di Perkopindo ini, itu anggotanya saya coba sharing, saya hitung-hitung itu 3.800-an. Nah, kalau kali satu proyek itu 5 miliar, misalnya seandainya nih, Allah puji Tuhan, mudah-mudahan dapat untuk ke depan, itu kan potensinya luar biasa tuh Pak, untuk membangun, untuk pendapatan negara. Itu baru dari badan, belum kita ngambil dari orang pribadi. Jadi saya sambut baik tadi apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina. Hal ini memang harus kita tata, satu framework yang baik, termasuk juga di LSE. Kebetulan saya juga asesor Pak, asesor di lembaga sertifikasi di keuangan mikro dengan di Politeknik Negeri Pontianak Pak. Jadi saya sangat mendukung sekali lah kegiatan-kegiatan ini, sehingga nanti ke depan ini menjadi suatu framework yang baik buat kita untuk memajukan dalam berbagai macam potensi. Dan ini serapan tenaga kerja luar biasa. Kalau memang ini satu orang aja, satu perusahaan 5 atau 10 orang, potensi pajaknya udah berapa besar. Saya rasa ini perlu dikasih ruang dan waktu lah bagi kawan-kawan di Perkopindo ini untuk bergerak bangkit membangun negeri, bahasa saya. Mungkin itu Pak Niko sebagai saran dan masukan. Karena kalau pertanyaan saya rasa LSP enggak asing lagi, yang jelas bagaimana bentuk, dan secara cepatlah kawan-kawan di ini bisa membentuk LSP supaya nanti bisa dapat yang benar-benar yang sertifikasi yang harus kita lakukan itu seperti apa. Saya rasa itu udah ruang lingkup dari kawan-kawan yang ada di profesi lah. Mungkin untuk sementara itu Pak Niko, salam sukses selalu buat kami di Pontianak dan sahabat-sahabat semua yang ada seluruh Indonesia. Luar biasa ini, sangat luar biasa, pertemuan ini sangat disambut baik. Ini pergerakannya luar biasa bagi kawan-kawan Perkopindo. Sukses selalu buat kawan-kawan dan anak-anak sekalian. Selamat sore. Sore Pak Oscar, saya kira izin Bu Ayu langsung ya Mbak Ayu ya. Jadi, ya Pak, silakan. Pajak ini Pak Oscar tahu, saya itu untuk mikir pajak sampai hampir 3 bulan saya nggak tidur Pak Oscar. Hanya pajak Pak masalahnya. Laporan KPK saya harus buat,
laporan LKPN ya, laporan LP2P, laporan pajaknya. Jadi 3 ini harus sama. Jadi saya kira memang kalau Pak Idrus ini mempunyai satu dan Pak Hamadin mempunyai satu program yang tadi itu luar biasa. Dan betul sekali, pajak ini menjadi salah satu cara untuk bisa mengontrol diri kita sebenarnya. Kita tuh bisa apa enggak sih bekerja? Kita menghitung terhadap kita dalam tender pun kita menghitungnya harus jelas. Jangan sampai kita itu hanya berusaha untuk bekerja, tetapi tidak melihat kepada nanti kemampuan kita seperti apa. Nah, pajak salah satu cara untuk melihat kemampuan kita. Yes, dan saya dukung betul. Saya yakin kok Pak Oscar, teman-teman ini di bawah pimpinan Pak Idris dan Pak Mahjud ini luar biasa kok, apalagi Mbak Ayu kan. Ya. Terus terang nih Pak, ini udah MOU dengan kita Pak Niko. Mantap. MOU dengan Akademi Perpajakan, sambut baik, langsung saya support deh. Anak-anak itu terbang ke Pontianak sampai bangun MOU untuk mensupport di bidang pajak khususnya di Forkopindo ini. Luar biasa. Kalau pusatnya kan di Pontianak juga kan? Iya. Oke. Sip, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Oscar. Selanjutnya dimohon yang raise hand, mohon sampaikan secara singkat dan tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan pilih Pak Asep Panjibara. Silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Kalau tidak ada kita ganti. Pak Ismail. Silakan. Halo. Oh ya, udah Pak. Silakan Pak Asep. Baik. Selamat sore. Kedengaran suara saya, Mbak? Kedengar Pak, kedengar. Silakan Pak. Selamat sore, selamat berbahagia buat semuanya. Salam hormat saya kepada Ketua Umum, Ketua Pembina, serta terutama mungkin untuk salam bahagia untuk Pak Niko, selaku pemapar dalam acara webinar ini. Ada yang perlu saya sampaikan beberapa hal, Pak, mengenai masalah sertifikasi badan usaha. Yang pertama, mungkin ini dari sisi penyempurnaan proses sertifikasi yang sekarang di dalam proses sertifikasi ini terlihat seperti Halo? Halo? Terdengar Pak, silakan. Oke. Jadi dalam sertifikasi ini kelihatannya kita memang diperlukan KPI yang lebih matang dari yang sudah ada. Bagi kami mungkin di asosiasi, insya Allah mungkin itu akan lebih ditekankan lagi. Tapi persoalannya, karena ini kan produk manusia, Pak. Artinya setiap proses yang disertifikasi itu tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Nah, ketika ada kekurangan ataupun ada kehilapan baik dari asosiasinya ataupun dari anggotanya, sebagai yang membentuk sertifikasi, apakah memang tidak ada maaf gitu kan, ketika memang itu berkas misalnya misalnya ada kesalahan sedikit atau apa misalnya kan itu langsung hangus begitu saja gitu kan, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau bagaimana untuk ininya gitu kan, untuk perbaikannya. Jadi itu mungkin sekedar masukan dari kami, karena yang namanya sertifikasi itu ya namanya juga sertifikasi, mungkin ada kesalahan ataupun kehilapan aja. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kemarin kan kita sudah diinikan di YouTube waktu itu
bahwa memang untuk sertifikasi ini didanai oleh APBN. Artinya mungkin gratis. Yang jadi persoalan kami dari pihak asosiasi untuk pengembangan asosiasi ini, apakah memang ini diberikan kewenangan untuk pekerjaan asosiasi sertifikasi ini langsung kepada asosiasinya, karena memang kami juga nanti untuk menyampaikan kepada anggota itu memang perlu pemikiran juga gitu Pak Niko. Artinya apakah memang ini kami sebagai asosiasi diberi kewenangan untuk masalah sertifikasi ini. Sementara itu aja dulu Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bara. Pak Niko, gimana, langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Oke, memang sengaja kita ini supaya ini Mbak Ayu ya, supaya jangan mendengar dan nanti kalau menanya lagi yang sama jangan tanya lagi ya. Kalau nggak kita akan ulang-ulang. Yang pertama adalah ini Pak Asep Bara luar biasa, betul sekali. Yang pertama kami sampaikan dalam masa transisi yang waktunya itu sangat pendek Pak. Teman-teman pasti akan nuntut kalau sudah masukin kenapa tidak keluar sertifikatnya. Kalau seandainya itu pelaksanaan untuk VVA tadi, ya, yang sifatnya final, diperbolehkan untuk nanti ada kurang-kurang balik lagi, maka yang tadi akan numpuk lagi, Pak. Pasti numpuk. Begitu numpuk, Bapak nuntut. Kami, ini kan persoalannya adalah kembali kepada penumpukan terjadi di tim penyelenggara, bukan di asosiasi. Selama Bapak sudah yakin bahwa itu oke, maksud kami begini, kami tidak akan menganggap bahwa itu menjadi satu proses berlanjut. Kalau mau masukin lagi silakan saja, tidak ada yang larang. Tapi kita mengetahui salah dimanapun kami kasih tahu juga nggak ada masalah. Tetapi kami tidak akan menentukan prosesnya, Pak, kami berhentikan. Silakan ngajukan baru supaya waktunya pun sama, Pak. Nanti kalau Bapak ngajukan lagi yang Bapak kami kembalikan ke Bapak lagi, waktunya bagaimana, Pak? Nanti numpuknya di mana? Numpuknya dibilang kami sudah ngajukan, Pak, ke sana tanggal sekian, tapi ternyata bahwa waktunya terlewati karena memang dokumen belum lengkap, kami harus kembalikan Bapak nuntut kami lagi. Jadi ini saya bicara mengenai masa transisi ya Pak ya, yang ada di SC30 tidak yang lain. Oleh karena itu VVA ini sifatnya final ya, bukan VVA biasa loh Pak, final. Jadi nggak usah balik lagi dia. Kalau menurut gambar yang ada di dalam di dalam Perlem dulu itu kan dia kembali kepada asosiasi kalau tidak lengkap kan. Sini kami bertahan, kami bilang bahwa ini Pak, ini adalah prosesnya sifatnya adalah final untuk yang dari VVA sehingga masuk kepada si tim penyelenggara sudah tinggal lengkap atau tidak, langsung dinilai Pak. Dan saya kira untuk penilaian pun Bapak Ibu semua sudah sama-sama tahu kok ini asosiasi juga sudah pada pintar-pintar kok. Apa sih nilai sudah tahu sebenarnya. Cuman tadi yang mohon maaf sekali, ini kan karena berlindung di balik kata-kata VVA, Pak, namanya kan verifikasi dan validasi awal, Pak. Jadi kan nanti biar saja laksanakan di plan sertifikasi loh, yang nggak begitu. Apalagi kan kita sama-sama tahu bahwa VVA itu kan ada biaya di situ, Pak. Kan gitu ya. Jadi yang khusus yang ini kami siapkan bahwa ini sifatnya final untuk VVA di asosiasi. Sehingga nanti kalau sudah sampai, katakan nanti waktu, kan sudah dapat waktu terlewati, sudah selesai dia. Bapak ngajukan lagi, boleh, silakan saja, tidak ada yang larang. Bahwa kami ngasih tahu juga salah di mana, kami kasih tahu boleh saja. Tapi kami tidak akan jalan proses, Pak. Kami tidak kembalikan lagi, supaya jangan Bapak nunggu. Nanti Bapak nunggu nih, oh, ini punya saya udah. Nanti kemarin ada yang bilang, Pak, saya dari Januari ngajukan SBO, misalkan belum terbit dari Januari lah, Pak. Belum terbit sampai sekarang, Pak. Nah, saya nanya, di mana persoalan yang repot kami nih? Menelusuri itu luar biasa sulit, Pak. Luar biasa.
lebih baik kami itu waktu terlewati sudah memang tidak bisa kami sudah selesai saja. Bapak nanti kami salah di mana? Ajukan lagi aja dan kami bisa melanjutkan pada proses yang pemohon selanjutnya. Jadi jalan terus dia nggak berhenti. Itu poinnya. Yang kedua, tadi mengenai sertifikasi oleh APBN ya Pak ya sudah umumkan ya. Yang kami atur adalah posisinya itu dari mulai masuk ke dalam tim penyelenggara Pak. Di asosiasi kami tidak atur Pak, silakan saja. Bahkan dalam SC mengatakan bahwa asosiasi yang mendapatkan kewenangan untuk VVA tetap aja melaksanakan itu kan tidak kami atur kan Pak. Silakan saja, jadi tidak ada masalah di situ. Perannya ya silakan saja VVA seperti biasa tidak ada masalah. Tetapi bedanya sekarang kami minta VVA-nya final. Itu aja. Supaya selesai di Bapak, ke kami ini jangan Bapak numpuk di kami dong, kasihan kami Pak ini tim penyelenggara cuma sebulan kerjanya, kadang kalau tanda tangannya di bulan Februari ya, misalnya numpuknya sudah dari mulai sampai di Desember sampai begitu banyak, nah, kami gerbak Bapak teman naik aja itu ijab pasif ya. Jadi mohon dengan sangat dukunglah kami ini, kami berusaha supaya ini cepat selesai sertifikatnya, itu poin pertama. Poin kedua adalah kembali lagi saya sampaikan, ini dibayar oleh APBN yang tim penyelenggara yang kami laksanakan sekarang. Yang Bapak telah sampaikan kepada LPJK, saya tidak tahu masalah itu. Bapak sampaikan kami mendengar, tapi kami mendengar saja, seperti itu saja. Kami tidak mengurus karena yang kami urus adalah bagaimana supaya sertifikatnya cepat terbit dan orang bisa berusaha dan bisa lagi untuk berjalan seperti biasa. Demikian Pak Asep, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Niko. Dan terima kasih Pak Asep Bara yang sudah memberikan pertanyaannya. Asep dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Sekedar informasi untuk peserta webinar 1, acara kita sampai pukul 15.00. Dan pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kita rekap dan akan kita kirim via email ke PUPR. Siap. Mohon izin Pak, satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Kalau Mbak Ayu tanya, saya bilang enggak. Silakan Pak Rahman Hidayat dari Gaklindo. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Eka. Terima kasih juga kepada Asosiasi Perkopindo yang telah memfasilitasi kegiatan pertemuan dengan Direktur Kelembagaan DJBK ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Suara saya jelas ya Bu Eka? Mas Rahman, suaranya jelas, orangnya nggak jelas, Mas. Kameranya yang nggak jelas ya Pak? Ya benar. Ya. Baik Pak Niko, ini mengomentari terkait lampiran SE 30 kemarin yang disampaikan Pak Niko langsung juga sebagai pemateri. Yang kita ketahui bersama dulu itu kualifikasi SPU, proses sertifikasinya dibedakan kewenangannya ya. Kalau dulu kecil sama menengah, yang kualifikasi besar berada di pusat. Yang ingin kami konfirmasikan lebih lengkap lagi itu apakah keseluruhan proses penyerahan berkas ajuan permohonan SPU asosiasi itu diserahkan oleh asosiasi pusat saja, atau memang asosiasi VVA yang juga punya cabang provinsi yang sudah punya kewenangan VVA juga bisa mengajukan untuk proses pengajuan sertifikasinya juga Pak. Jadi yang belum terkonfirmasi dengan jelas itu kan ini kita baru bisa menyimpulkan sendiri. SPU itu berkas ajuannya diajukan oleh asosiasi pusat saja atau provinsinya pun
dapat mengajukan proses ajuan sertifikasi badan usaha. Mungkin baru itu saja Pak Niko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bu Ika, monggo. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Niko. Mbak Ayu itu tinggalnya juga di Papua, di ini ya, Pontianak ya? Di Jakarta Pak. Jakarta, kira di Ponti dengan Pak Musal. Enggak, oke. Makasih Mas Rahman. Ini pertanyaan luar biasa bagus. Ini PR saya sebenarnya. Dari yang kemarin saya pikir terus. Karena dalam essay hanya mengatakan asosiasi, gitu ya. Tidak mengatakan pusat daerah, tidak ada. Hanya bilang asosiasi. Nah, saya akan coba saya tampung dulu ya Mas Rahman ya. Memang kemarin saya mikir-mikir. Karena kami sebenarnya tidak atur itu. Yang kami atur adalah kewenangan yang dulu tapi berjalan seperti biasa. Itu yang parlemnya begitu di parlemnya kan. Kami tidak atur lagi. Apakah pusat daerah monggo. Karena kami tidak masuk sana, kami nggak berani. Yang kami tahu bahwa si itu VVA itu kalau dapat kewenangan silahkan dipakai kewenangannya. Tetapi memang kalau dulu ini kan memang semacam kita mencoba mencari satu pola. Dulu itu kan yang namanya daerah ke LPJKP gitu kan, dulu kan begitu. Yang kecil menengah ke LPJKP, maka dia ada provinsi, besar ke pusat, yang terampil juga ke LPJKP gitu kan, yang ahli tapi yang utama pusat, yang lainnya tidak daerah gitu kan. Sehingga itu membuat jadi satu perbandingan, orang akhirnya mengatakan karena posisinya yang ada sana LPJK dianggap yang di Jakarta sebagai pusat, karena begitu maka seakan-akan tanda kutip itu pusat semua, gitu kan? Saya belum bisa menyimpulkan. Mohon maaf, saya akan coba diskusikan karena betul bahwa LPJKP sudah tidak ada, bahkan LPJK tidak ada lagi. Digantikan oleh satu yang namanya LPJK bentukan baru yang nomor 2 tahun 2017. Itu saja, tidak ada daerah, tidak ada semua, tidak ada. Bagaimana dengan yang VVA untuk yang ada di daerah? Saya melihatnya adalah itu kami belum mengaturnya dan akan kami coba diskusikan. Tetapi pada prinsipnya itu adalah kembali pada daerahnya, pada asosiasi sebenarnya. Ini jawaban awal saya. Nanti saya akan coba studi teman-teman lagi dari LPJK, kita diskusi seperti apa. Tapi pada posisinya adalah si asosiasi daerah ini apakah boleh melakukan VVA? Saya bertanya lagi kepada teman-teman semua di sini. Dulu dalam parlemnya ada nggak VVA di daerah? Ada. Jelas, jawabannya ada. Apakah kemudian dengan adanya SE menghilangkan itu? Tidak kami hilangkan. Coba dibaca SE-nya. SE mengatakan bagi asosiasi yang, ini saya bacakan lagi ya, supaya sama-sama kita baca dengan jelas nih. Saya ini tidak nambah, tidak ngurangi gitu kan. Biar supaya kita sama-sama. Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan VVA tetap melayani, kan itu kan. Tidak ngomong pusat, tidak ngomong daerah. Jadi bayangan saya ya nggak ada, dan kami tidak buat aturan baru, tidak ada. Itu saja aturannya. Seluruh asosiasi silahkan melakukan PVA. Toh prinsipnya begini, katakan kalau misalnya seandainya tidak ada misalnya ya, pelaksanaan tetap aja misalnya di daerah melakukan VVA tadi, kirim saja dokumennya ke pusat untuk memasukkan ke SIKI, kan nggak ada bedanya. Ya kan? Ya. Dan saya juga yakin bahwa yang pusat pun nggak mungkin melakukan VVA di daerah, Pak. Nggak kuat, Pak. Begitu banyak daerah, begitu banyak baru usaha di daerah itu bisa nggak kuat, saya yakin. Yang mungkin adalah aksesnya terhadap SIKI yang dibatasi. Itu yang mungkin. Tetapi dari teman-teman dari yang daerah ini silakan melakukan asesmen juga. Ini menurut saya loh ya, tapi tidak tertulis dalam kami tidak atur. Bayangan saya saja adalah bahwa yang di daerah tak melaksanakan itu kemudian tetap mengirimnya lewat yang pusat tadi, mengirimnya tapi bukan melakukan VVA-nya. Apa kuat pusat? Yakin saya berat itu. Ya memang Pak. Gitu kan? Itu ya Mas Rahman ya, kira-kira bayangan saya. Tapi
SE tidak mengatur. SE mengatakan seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan VVA silahkan bekerja seperti biasa. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Ya, terima kasih. Kembali Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Niko atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin sesi tanya jawab atau diskusi kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Niko atas waktunya yang sudah memaparkan mengenai surat edaran nomor 30 ini. Semoga banyak sekali Pak ini pertanyaan sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu kita, mohon izin Pak, nanti kita akan rekap nanti pertanyaannya dan akan kita kirim via email Pak. Baik, peserta webinar, ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita kirim di kolom chat. Pak Niko, terima kasih banyak Pak Niko atas waktunya.